Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa assalam, kami kembali hadir untuk menyapa dan memberikan informasi-informasi Islami berdasarkan apa yang tersirat dalam kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Kekejian dan kejelekan perilaku homoseksual telah mencapai puncak keburukan. Sampai-sampai hewan pun menolaknya. Hampir-hampir kita tidak mendapatkan seekor hewan jantan pun yang mengawini hewan jantan lainnya. Akan tetapi, keanehan itu justru terdapat pada manusia yang telah rusak akalnya dan menggunakan akal tersebut untuk berbuat kejelekan, seperti yang terjadi pada Reinhard Sinaga. Reinhard Sinaga mendadak terkenal di dunia, bahkan media asing di Eropa menjulukinya predator seksual setan. Saking kejamnya Reinhard Sinaga, yang merupakan mahasiswa asal Indonesia itu dihukum seumur hidup oleh pengadilan Manchester, Inggris atas kasus pemerkosaan dan serangan seksual. Mahasiswa yang sedang menempuh gelar doktoral di Leeds University ini telah terbukti melakukan pemerkosaan terhadap sesama jenis. Sekitar 190 pria menjadi korbannya. Islam tidaklah menghalalkan hubungan antar sesama jenis, karena pada insting dan fitrah manusia tidak terdapat kecenderungan seks laki-laki kepada laki-laki atau perempuan kepada perempuan, sehingga jika hal itu terjadi berarti telah keluar dari batas-batas fitrah dan tabiat manusia yang selanjutnya melanggar hukum-hukum Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." Salah seorang tabi'in, Amr bin Dinar, berkata, "Tidaklah sesama laki-laki saling meniduri, melainkan termasuk kaum Nabi Lut." Disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menhujani kaum Lut dengan batu. Tidak tersisa seorang pun melainkan dia terhujani batu tersebut. Sampai-sampai disebutkan bahwa salah seorang dari pedagang di Mekah juga terkena hujan batu sekeluarnya dari kota itu. Kerasnya azab tersebut menunjukkan bahwa homoseksual merupakan perbuatan yang paling keji, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Lut." Hadis riwayat Nasa'i. Apabila seorang manusia cenderung menyalurkan syahwatnya dengan cara yang hewan saja enggan melakukannya, maka kita bisa tahu bagaimana kondisi kejiwaan manusia itu. Bukankah ini merupakan musibah yang paling besar yang menurunkan derajat manusia di bawah derajat hewan? Demikian informasi dari hikmah dosa kaum Lut dan dosa Reinhard yang dirangkum tim Assalam. Semoga tayangan kami hari ini mampu memberikan pedoman berperilaku sesuai tuntunan Islam, rahmat, dan agama.